Hujan itu kata yang cukup favorit di kalangan penyair ya, di samping senja. Tapi senja yang paling populer emang sih. Hujan itu juga menimbulkan suasana yang puitis juga ya. Tapi kita bukan bicara soal puisi sekarang. Kita bicara tentang fisika. Kalau di sekolah kan disebutkan bahwa hujan itu berasal dari kondensasi uap air yang naik dari laut atau danau, terutama laut ya. Jadi air laut itu menguap ke atas, makin tinggi terus terkondensasi menghasilkan hujan. Ya, gue banget belum bisa setuju dengan teori itu karena laboratorium kita menyatakan tidak demikian ya. Ya, laboratorium kita itu YouTube ya. Di YouTube itu ada video yang melukiskan tentang suasana hujan. Hujan itu secara time lapse ya, dilukiskan, digambarkan melalui video itu bahwa itu sebenarnya peristiwa pengguyuran itu. Bukan kondensasi. Bukan uap air yang semakin terkonsentrasi sehingga turun lagi ya. Enggak gitu. Benar-benar peristiwa pengguyuran dan itu berasal dari bagian tengah dari awan ya. Jadi kalau awan itu mempunyai suatu luas tertentu, maka di bagian tengah itulah air itu turun secara guyur ya. Secara diguyur. Bahkan ada juga yang di kanon itu. Jadi itu peristiwa yang bukan alamiah hujan itu. Peristiwa yang dibikin katakanlah oleh malaikat yang berada di daratan terbang di dalam awan itu. Nggak mungkin nggak ada daratan terbang kalau skemanya begitu, yaitu air itu diguyur. Jadi itu pasti ada penampung ya, di daratan terbang itu ada penampung. Itu disimpan dulu sehingga pada suatu saat yang mereka pastikan harus diguyur, ya diguyurlah itu dengan cara membuka klepnya. Jadi kolam yang ada di daratan terbang itu dibuka klepnya sehingga airnya jatuh. Dan itulah yang sehari-hari kita sebut hujan. Jadi malaikat ini ya seperti petugas di kalangan kita, petugas pertamanan gitu kan. Air itu benar-benar dibawa dulu, ditampung dulu. Sesudah ditampung, didatenginlah itu tanaman-tanaman. Sudah sampai tanaman itu, maka disiramlah ke tanaman itu. Jadi ada kesengajaannya. Jadi kalau malaikat disebut sebagai petugas Tuhan ya itu betul banget itu. Karena ini pekerjaan yang benar-benar dipersembahkan untuk manusia. Cuman kita pernah bersyukur nggak, berterima kasih kepada malaikat. Nah, itu yang selama ini menurunkan hujan tuh malaikat itu atas perintah Tuhan. Nah, ngomong-ngomong, ada juga video yang melukiskan tentang awan yang berada di laut ya, di atas laut. Itu di situ seperti bentuk puting beliung, padahal bukan ya. Itu air laut itu disedot ke atas itu. Jadi itu bikin gempar juga, di orang yang menyaksikan itu gempar.
nggak di dalam negeri, nggak di luar negeri, sama itu peristiwa itu udah sahih, itu verified ya. Jadi air yang ditampung ke dalam daratan terbang itu yang berasal dari laut itu kan air bergaram ya, bermineral. Jadi kalau hujan itu tawar, berarti air itu dimurnikan dulu oleh malaikat ya. Dan apakah pemurnian itu dalam bentuk geledek ya? Apakah geledek itu hanyalah fenomena pemurnian air? Ya wallahu alam, tapi kayaknya begitu sih. Kita berhipotesis saja. Jadi air hujan itu berasal dari air laut yang dimurnikan dulu, kemudian ditampung ke dalam bak penampungan, habis itu dibuka klepnya. Itulah yang disebut hujan. Nah, kalau teori sekolah menyebutkan hujan berasal dari air laut yang menguap atau air danau yang menguap, itu kemungkinan itu masih ada juga sih ya. Kalau air itu menguap terus ke atas, itu menurut flat earth kan di atas ada kubah langit yang transparan kayak kaca gitu kan. Ya masuk akal kalau akhirnya uap-uap air itu mengumpul lagi karena ditahan oleh kubah langit, itu kemudian menjadi gumpalan air, itu masuk akal juga. Dan memang kalau kita lihat video roket flat earth yang menabrak kubah langit itu, sesaat sebelum nabrak kubah langit itu mereka roket itu tidak kedengaran bunyinya. Bunyi mesinnya tidak terdengar lagi. Dan memang orang flat earth bilang itu emang air di situ. Sebelum dom itu kumpulan air itu. Ya masuk akal lah kalau gitu. Kalau air dari laut menguap terus ditahan oleh dom, ya di sekitar dom ya isinya air melulu. Masalah konsentrasinya sebesar seperti air bak atau air laut, atau lebih rendah konsentrasinya, ya itu sesuatu yang belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas itu air. Ya emang kemana lagi air kalau naik terus, kemudian ada yang menahan yaitu dome, ya akhirnya turun lagi. Nah, dalam hal ini daratan terbang itu yang menyerupai pesawat, mekanisme pesawat itu memang mengambil air dari sekitar dom itu. Jadi basah-basah air itu ditampung, akhirnya kan banyak itu. Nah, baru itu setelah itu diturunkan ke bumi. Jadi yang namanya awan itu kan nggak sejajar melulu kan, kadang menukik. Nah, itu ciri pesawat itu. Kalau alamiah mana penjelasannya kayak gimana? Masa bisa turun menukik terus naik lagi gitu kan? Enggak lah, itu pesawat itu. Jadi kemungkinan air hujan itu bisa dari air laut yang dimurnikan, bisa juga air yang ditahan oleh kubah langit. Bisa salah satu atau dua-duanya. Cuman kalau kita lihat air laut ditampung itu, apakah semata-mata untuk dijadikan air hujan? Ya sebenarnya secara logis itu untuk bahan bakar juga dong. Air laut kan itu energi itu. Energi. Sebagaimana air H2O itu juga energi. Diproses jadi hidrogen umpamanya ya.
Kalau di air laut kan ada magnesium atau apalah itu yang mineral-mineral. Itu energi juga itu. Cuman belum populer ya. Yang populer masih bensin, masih aftur, gas gitu kan ya. Mainan orang kaya semua ya. Ya jadi namanya teori kan kita bentuk secara bertahap ya. Kalau ada temuan baru di kemudian hari mungkin bisa dipertajam lagi teori ini. Tapi yang jelas kita bekerja berdasarkan logik ya. Berdasarkan data yang ada, kita baca, kita nonton, sehingga kita bisa presentasikan teori hujan versi flat earth. Dan kita memang tidak serta-merta menerima apa aja yang dari sekolah. Kalau benar ya kita terima, tapi kalau nggak benar ya kita katakan tidak benar juga gitu kan. Mudah-mudahan ke depan akan ada tambahan-tambahan input-input tentang teori hujan. Try this at home.